bombastic side eye, criminal offensive side eye. A billion could've never bought it. We gonna party like it's 3012 tonight. I wanna show you all the finer things in life. So just forget about the world we got tonight. I'm coming for ya, I'm coming for ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Ariati. Nomor BP saya 24101156120017. Di sini saya akan mengerjakan tugas patologi sosial dan kriminologi, yaitu wawancara tentang anak tunagrahita. Sebelum saya mewawancarai klien saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tuna. Adalah istilah dalam dunia pendidikan luar biasa atau PLB yang digunakan untuk menyebut anak yang mengalami hambatan atau kekurangan tertentu dalam aspek fisik, intelektual, sensorik, sosial, emosional, atau perilaku, sehingga membutuhkan layanan pendidikan dan pendampingan khusus. Istilah tuna berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kurang atau tidak memiliki. Dalam konteks pendidikan, kata tuna digunakan untuk mengelompokkan jenis hambatan yang dialami anak. Misalnya hambatan penglihatan, pendengaran, intelektual, atau emosi. Penggunaan istilah tuna bukan bertujuan memberi label negatif, melainkan untuk memudahkan identifikasi kebutuhan anak agar dapat diberikan layanan pendidikan yang sesuai dan tepat. Anak dengan kondisi tuna memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui pendekatan, metode pembelajaran, serta lingkungan yang mendukung. Macam-macam tuna atau anak kebutuhan khusus yang umum dikenal dalam pendidikan khusus itu ada 9. Yang pertama, tunanetra, anak yang mengalami gangguan penglihatan baik bagian low vision maupun total atau buta, sehingga membutuhkan layanan dan alat bantu khusus. Yang kedua, tunarungu, anak yang mengalami gangguan pendengaran hingga mempengaruhi kemampuan berbicara dan berkomunikasi. Yang ketiga, tunabicara, anak yang mengalami gangguan dalam berbicara atau mengucapkan seperti sulit mengucapkan kata dengan jelas. Yang keempat, tunadaksa, anak yang mengalami gangguan pada fungsi anggota tubuh atau gerak, baik akibat kelainan, bawaan, maupun kecelakaan. Yang kelima, tunagrahita, anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata, diserta keterbatasan dalam kemampuan adaptif dan belajar. Yang keenam, tunalaras, anak yang mengalami gangguan emosional dan perilaku serta sulit mengendalikan emosi, agresif, atau sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Yang ketujuh, tunaganda, anak yang mengalami lebih dari satu jenis ketunaan sekaligus, misalnya tunarungu dan tunadaksa. Yang ke-8, autisme atau ASD, anak yang mengalami gangguan perkembangan dalam komunikasi, intelektual, sosial, dan perilaku. Yang ke-9, ADHD atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, anak yang mengalami kesulitan memusatkan perhatian atau impulsif dan hiperaktif. Di antara 9 itu, saya mengambil itu tunagrahita. Tunagrahita adalah kondisi disabilitas intelektual yang ditandai dengan kemampuan kecerdasan atau intelektual yang berada di bawah rata-rata serta disertai dengan hambatan dalam
fungsi adaptif. Fungsi adaptif ini mencakup kemampuan individu dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan kehidupan sehari-hari, serta kemampuan berkomunikasi, merawat diri, bersosialisasi, belajar, mengambil keputusan, dan menjalankan tanggung jawab sesuai usia. Kondisi tunagrahita muncul sejak masa perkembangan, biasanya sebelum usia 18 tahun, dan mudah disebabkan oleh penyakit yang muncul di usia dewasa. Anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam memahami konsep abstrak, berpikir logis, memecahkan masalah, serta membutuhkan waktu lebih lama dalam proses belajar dibandingkan anak pada umumnya. Selain itu, tingkat kemandirian anak tunagrahita juga cenderung terbatas, sehingga memerlukan bimbingan, latihan, dan pendampingan secara berkelanjutan. Tunagrahita tidak hanya berkaitan dengan rendahnya kemampuan akademik, tetapi juga menyangkut kemampuan beradaptasi secara sosial dan emosional. Oleh karena itu, anak dengan tunagrahita membutuhkan layanan pendidikan khusus, sehingga khusus lingkungan yang mendukung, serta pendekatan pengasuhan yang sabar dan konsisten, agar potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat kemampuannya. Segitu saja penjelasan saya tentang tuna dan penjelasan saya tentang tunagrahita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Ariati. Saya dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, dan nomor BP saya 24 10 11 26 12 0017. Dan saya ingin mewawancarai anak yang 5 tuna, yaitu tuna ini. Mamanya silakan, Mah, perkenalkan. Nama Mama Nurlaini, orang tua dari Abil. Oke. Kondisi kesehatan Mama selama masa kehamilan? Selama masa kehamilan, kondisi kesehatan Mama pada umumnya cukup baik. Mama menjaga kesehatan, memperhatikan asupan makanan, dan berusaha menghindari hal-hal yang dapat membahayakan kandungan. Bagaimana proses persalinan Abil waktu dulu? Proses persalinan Abil berlangsung normal. Persalinan berjalan dengan lancar, dengan bantuan tenaga medis, dan bayi lahir dalam kondisi dalam sehat. Apakah Abil lahir prematur atau mengalami gangguan saat lahir? Abil tidak lahir prematur dan tidak mengalami gangguan serius. Saat lahir, proses kelahiran berlangsung sesuai usia kandungan, kehamilan, dan kondisi bayi saat lahir dinyatakan sehat tanpa masalah pernapasan. Bagaimana kondisi Abil setelah lahir? Kondisi Abil dinyatakan sehat. Abil menangis dengan baik. Berat Abil dan pinggang Abil sesuai dengan usia kehamilan. Sejak kapan Mama melihat adanya perubahan emosi atau perilaku pada Abil? Mama mulai melihat perubahan emosi sejak umur 3 tahun. Abil mulai menunjukkan kesulitan mengontrol emosi, seperti mudah marah, frustasi, atau menangis berlebihan. Perilaku apa yang paling sering muncul dan menjadi perhatian keluarga? Menurut Mama, perilaku yang paling sering muncul dan menjadi perhatian keluarga, Abil mudah marah atau menangis ketika keinginan tidak
terpenuhi. Gitu. Bagaimana sikap Abil saat berada di rumah? Abil mudah marah dan menangis ketika keinginan tidak terpenuhi. Abil cepat frustasi dan bertindak berpikir panjang. Dalam situasi apa Abil paling sulit mengontrol emosinya, Mam? Menurut Mama, anak yang paling sulit mengontrol emosinya ketika ingin sesuatu tapi tidak segera terpenuhi. Misalnya ingin main atau makan sesuatu. Apakah Abil pernah mendapatkan penanganan? Ya, anak pernah mendapatkan pendampingan dari rumah sakit, diberikan untuk membantu Abil mengontrol emosi dan meningkatkan perilaku positif. Dukungan apa yang paling dibutuhkan orang tua dalam mendampingi anak tuna? Dukungan yang dibutuhkan saat mendampingi Abil, bimbingan dari tenaga profesional, supaya Mama tahu saat Abil marah atau frustasi. Perubahan apa yang paling diharapkan keluarga seperti kakak sama mama, papa, Abil dari anak ke-6 ini? Perubahan yang paling diharapkan dari anak ke-6, Abil lebih tenang dan sabar mengontrol. Semestinya sendiri patuh dengan orang-orang sekitarnya. Apakah Abil menunjukkan perilaku agresif pada orang tuanya seperti teman, saudara? Ya, karena Abil suka cubit kakaknya sendiri karena tidak dapat jajanan dari kakaknya. Gitu. Apakah Abil pernah mengalami ledakan emosi yang mengganggu aktivitas Abil sehari-hari? Ya, Abil pernah mengalami emosi di waktu malam hari, sehingga Abil tidak bisa tidur dan berkeliaran di malam hari. Tuh. Bagaimana cara Abil menangani dirinya saat marah atau frustasi kepada orang lain? Jadi waktu Abil emosi, Mama mengajarkan Abil dengan perhatian lembut dan dialihkan perhatiannya ke aktivitas yang disukai. Gitu. Apakah ada kegiatan tertentu yang membuat Abil lebih tenang atau lebih mudah dikontrol? Jadi waktu Abil tidak bisa dikontrol, Mama membacakan ayat kursi. Ya. Waktu menghidupkan ayat kursi ada dari HP. Jadi pikiran Abil tenang. Jadi dia tidak marah kalau sudah mendengar Ayat kursi. Apakah Mama memiliki strategi khusus untuk mengarahkan Abil agar perilakunya lebih positif? Jadi Mama mengarahkan Abil dengan membantu Abil secara bertahap, seperti menunjukkan perilaku positif kepada Abil. Bagaimana Abil merespon aturan atau batasan yang diberikan orang tua? Abil cenderung merespon lebih baik ketika Mama tegas, tetapi penuh dengan kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan terhadap Abil secara fisik. Apakah ada perubahan perilaku yang terlihat ketika Abil mendapatkan perhatian atau penguatan positif? Ya, Abil berubah perilaku dengan cukup terlihat ketika Abil mendapatkan perhatian dari orang tua sekitar Abil. Kesimpulan yang saya dapatkan dari wawancara hari ini adalah berdasarkan hasil wawancara dan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa anak menunjukkan kesulitan yang cukup signifikan dalam mengendalikan emosi, terutama dalam bentuk mudah marah, tantrum, dan perubahan suasana hati yang cepat.
Kesulitan emosi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi fisik atau lelah atau lapar, lingkungan yang ramai, serta situasi yang menuntut anak untuk mengikuti aturan atau menunda kegiatan. Perilaku anak berdampak tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada kondisi emosional orang tua dan keluarga. Keluarga telah berupaya menyesuaikan diri dengan menerapkan pendekatan yang lebih besar, memberikan penguatan positif seperti mengurangi penggunaan hukuman yang bersifat verbal. Strategi yang paling efektif dalam membantu anak adalah pendekatan yang tenang, konsisten, dan penuh pemahaman. Meskipun anak masih membutuhkan waktu untuk menenangkan diri dan belum menunjukkan perubahan yang stabil. Anak telah mendapatkan pendampingan dari tetangga profesional, namun masih memerlukan dukungan yang berkelanjutan dan kerja sama yang konsisten antara keluarga dan lingkungan sekolah. Keterampilan yang perlu terus dikembangkan meliputi regulasi emosi, kontrol diri, dan kemampuan berkomunikasi. Secara sosial, orang tua berharap ke depannya anak mampu mengelola emosinya dengan lebih baik, diperlukan lebih positif, dan dapat beradaptasi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Baik, itu saja kesimpulannya, dan video dari anak itu Abil akan saya masukkan. Galak orang memang jadi video. Kamu itu lah, pada Abil tu ah. Oi, masuk aja. Pergi aja. Sekian dari video Putri wawancara anak Tuna Laras. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.